Oke, baik. Itu Sahabat Andre, dengar suara saya? Dengar, Romo. Sebentar. Dengar, Romo. Ini Suroso Oke. akan tampil di sini nanti, mimbarnya. Oke, berarti tujuh orang di situ semua ya? Iya. Saya share screen baik. deh. Oke, baik teman-teman. Hari ini tanggal 25 yang akan presentasi itu Suroso dan juga Sumunat ya, betul ya? Panggilannya Sumunat, status? Oke, baik. Jadi nanti yang pertama status Suroso, waktunya lama, satu dari bisa 30 sampai 45 menit. Lalu juga status Sumunat juga 30 sampai 45 menit. Nanti waktu pada diskusi pertanyaan langsung tanya kepada mereka ini para ahlinya ya. Hanya memfasilitasi. Okay, kita akan melihat pendekatan kita terutama nanti Status Rosa akan membahas tentang pengantas itu nanti akan menjadi menjadi tentang buat kita dalam arti tertentu dalam mendalami diskusi-diskusi berikutnya. Jadi sudut pandangnya ini agak sedikit berbeda tentunya dengan sudut pandang yang lain ketika melihat Injil Markus tentang kristologinya, tentang kemuliaannya, nanti ada kaitannya dengan apokaliptik, lalu nanti kemuliaannya apakah sama dengan pandangan para exeget pada umumnya yang seringkali melihat bahwa kelemahan-kelemahan atau maaf Romo, belum direkam Romo. Oh iya, oke, baik, makasih. Saya rekam. Iya, jadi nanti seminar ini akan dibuka oleh Sapa Suroso, sekalian doa pembukaannya ya. Terus nanti doa penutupnya Sumunat, jadi pas. Lalu, jadi ini saya ingin melanjutkan nanti jadi pentingnya presentasi di awal ini untuk membuka cakrawala pemahaman kita mengenai Injil Markus, dan pendekatannya agak sedikit berbeda dengan para exeget atau ahli dalam interpretasi Injil Markus, agak sedikit berbeda sudut pandangnya. Jika teman-teman sudah membaca memang agak sedikit berbeda. Nanti Tata Suroso akan menjelaskan dan ini nanti akan menerangi presentasi minggu-minggu ke depan. Jadi ini pentingnya pertemuan pertama karena nanti akan ada cara pandang agak sedikit baru dan bagaimana memandang Injil Markus dalam memandang Injil Markus, dan juga nanti berpengaruh pada kristologi dan kemuliaannya. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja seminar kita pagi hari ini. Silahkan Suroso memimpin doa. Ya, baik Romo dan teman-teman, mari kita buka kuliah kita siang hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu sehingga kami hari ini dapat berkumpul kembali untuk kuliah membahas seminar Injil Markus. Berkatilah kami, terangilah akal budi kami, semoga kami dapat semakin terbuka untuk memahami pesan-pesan-Mu dalam proses perkuliahan ini dan dapat membuat kami untuk semakin mampu mengabdi dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan langsung saja Dr. Suroso memulai presentasinya. Baik. Dan nanti dilanjutkan Dr. Sumunat. Oke, terima kasih. Saya akan coba share screen. Oke ya. Baik, apakah presentasi saya sudah tampak? Sudah. Oke. Biar full screen. Atau nggak bisa? Oh ini. Ini. Yes. Baik, terima kasih Romo atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya lebih mengantar sebenarnya untuk memahami buku karangan Susan Watts ini mengenai tafsir kristologi dan kemuritan dalam Injil Markus. Sekali lagi seperti yang dijelaskan oleh Romo Niko, ini sedikit mempunyai perspektif yang berbeda dalam cara menafsir ini. Kita akan mendalami tafsiran ini
dan Susan Betts ini akan melihat tafsiran Markus dalam terang apokaliptik. Jadi nanti akan terbedakan dalam terang identitas Yesus atau kristologinya seperti apa. Tapi ini dalam terang apokaliptik. Nah, itu bagaimana? Nah, ini akan kita dalami. Nah, sebelumnya saya ingin mengantar dengan pemahaman umum yang sering kita dapatkan. Ini, paham umum yang sering kita dapatkan dalam gambaran Injil Markus. Para murid itu sering dianggap sebagai orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka gagal memahami siapa itu Yesus, identitas dia sebagai Mesias, dan misinya itu seperti apa. Dalam tafsir umum diketahui bahwa kristologi Injil Markus adalah Yesus yang adalah anak Allah. Nah, ini seringkali yang sering kita pahami seperti itu. Tetapi ini lalu Susan Betts ini memberikan sebuah hal yang berbeda. Itu benar bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi apakah hanya semata-mata itu? Ini pertanyaan yang penting. Kalau kristologi yang selama ini ada itu ya benar, tapi apakah hanya semata-mata itu? Itu bisa lalu dilihat. Di sini lalu Susan Betts menekankan bahwa ada beberapa hal yang terlewatkan. Injil Markus mengisahkan hubungan Yesus dan para pengikutnya yang ditandai oleh kehadiran dan tindakan, present and practice. Mereka dipanggil untuk tetap bersama Yesus, diutus menjadi saksi kristologinya, yakni mewartakan kerajaan Allah. Bukankah ketika dihadapkan pada fakta ini, Yesus yang selalu bersama para muridnya, murid yang selalu ikut berpartisipasi dalam tindakan Yesus, mereka juga berhasil misalnya melakukan mukjizat, penyembuhan, mewartakan kabar gembira dari Yesus dan sebagainya. Apakah proporsional ketika langsung dihadapkan pada satu titik ketika mereka tidak paham Yesus, artinya mereka gagal semua. Gagal dalam hal apapun identitas kemuridan mereka. Apakah ini fair katakanlah? Apakah memang ini intinya seperti itu? Ketika gagal memahami kristologi Yesus yang adalah anak Allah, artinya itu adalah kegagalan perjalanan para murid. Kalau demikian halnya, tentu saja Injil Markus ini menjadi yang sangat miskin sekali. Sebab saya pernah membaca inti Injil Markus adalah kegagalan para murid. Nah, itu bisa dikatakan inti dari intinya itu ketika ngomong soal kemuridan. Nah, kalau seperti itu, apa yang bisa kita pelajari dari Injil Markus selain kegagalan? Tentu tidak ada. Nah, maka ini Susan Betts ini membaca dalam terang lain, yakni apokaliptik, untuk melihat sebenarnya apakah ada kristologi lain dan konsep pemuridan yang lebih tepat untuk menggambarkan relasi Yesus dan muridnya, untuk menggambarkan kristologi Yesus yang selama ini tidak pernah kita pahami atau kita abaikan, dan konsep kemuridan yang bisa kita dapatkan atau belajar dari kisah perjalanan para murid itu. Ini menjadi sebuah pengantar awal, bagi saya penting. Titik tolak permasalahannya di sini. Nah, ini Susan Betts ingin menggugat masalah ini. Nah, seperti apa gambaran konsep kristologi dan kemuridan itu? Sebenarnya permasalahan ini sudah dimulai dan ada beberapa studi tentang Markus yang sudah mulai dijalankan oleh beberapa pihak. Alih-alih menekankan konsep identitas Mesias, nah, ini beberapa orang ini menekankan sebuah konsep lain, dan ini menjadi titik tolak untuk kita. Ternyata ada itu konsep-konsep lain. Yang pertama dari William Wright. Dia ini menekankan kerahasiaan mesianik Yesus. Nah, terang kesalahpahaman murid, ketidaktahuan murid oleh Wright ini dilihat atau dirangkum dalam konsep kerahasiaan mesianik. Artinya apa? Bahwa identitas Yesus itu hanya dan baru akan terungkap setelah kebangkitan. Nah, intinya seperti itu. Nah, sebelum itu pokoknya misteri. Maka banyak para murid yang salah menebak-nebak, salah menginterpretasikan misi Yesus, salah mengidentifikasikan maksud Yesus, itu diterangkan dalam konsep kerahasiaan mesianik Yesus. Jadi wajar kalau tidak tahu. Nah, itu menurut Wright, karena memang ini rahasia, baru terungkap ketika kebangkitan itu dipahami. Lalu kok dalam
beberapa hal dia juga menekankan ini penegasan. Kalau Romo dan teman-teman ingat ada peristiwa transfigurasi. Di situ dengan jelas sebenarnya diungkapkan siapa Yesus, identitas Yesus yang adalah anak Allah. Tapi di situ kalau teman-teman ingat, Yesus menyuruh apa? Diam. Nah, diam. Belum saatnya. Lebih baik Yesus menyuruh para murid untuk diam karena waktunya belum tiba, saatnya belum datang untuk menunjukkan siapa dan identitas Yesus itu seperti apa. Nah, maka Huret ini menekankan sisi misteri. Nah, oke, ini masuk akal ya, masuk akal. Bahwa para murid itu nggak paham ya, karena memang ini didesain narasinya karena ini memang misteri. Jadi wajar kalau dia tidak tahu, meraba-raba dan sering terjadi kesalahpahaman. Ini teori yang menarik. Ada lagi teori yang lain dari Telford. Nah, Telford ini menekankan yang lain, bahwa narasi Yesus dan para murid hanya bisa dibaca dalam kisah penderitaan. Dan ini menjadi pusat Injil. Maka ketika para murid kok menolak, nah saya lupa dalam ayat berapa, bab berapa, narasi menolak itu kan dominan. Nah, kegagalan para murid itu dipandang dari sisi ini. Ketika para murid tidak paham bahwa pusat sentral hidup Yesus, misi Yesus, kristologi Yesus itu adalah kisah penderitaan, maka otomatis dia gagal. Kenapa? Para murid menolak. Kalau Petrus pernah ngomong, tidak akan membiarkan Yesus menderita, padahal jalan penderitaan ini adalah jalan yang harus ditempuh Yesus. Nah, ini paradigma lain lagi, seperti yang saya katakan bahwa kisah penderitaan adalah kisah untuk menerangi konsep kristologi Yesus dan kemuridannya. Ketika ini tidak dipahami, maka para murid gagal. Nah, ini studi kedua juga menarik. Ini sudah sebuah ide yang lain lagi. Ada 3 yang lain lagi. Nah, ini misalnya Theodore Widen. Nah, ini sebuah konsep yang lain lagi ini. Jadi Weden memperkirakan ini dalam teorinya itu bahwa ada penyusup itu di komunitas Markus, ini teori dia itu, yang ingin menanamkan teologia gloria, teologi kemuliaan. Nah, ini mirip-mirip seperti yang tadi, bahwa pusat sentral hidup Yesus dalam penderitaan salib itu tidak bisa ditolak. Ini adalah konsep kunci dalam memahami kristologi Yesus dalam Injil Markus. Maka ketika ada para murid yang menyusup ke komunitas Markus dan ingin menetapkan teologi gloria, nah Markus ini membuat narasi untuk mematahkan upaya itu. Caranya bagaimana? Nah, ini membuat narasi ketika para murid ingin menghindar dari jalan salib Kristus. Nah, Markus membuat tulisan narasi bahwa ketika seperti itu artinya dia sebagai murid yang gagal paham dengan misi Yesus. Nah, dengan begitu kisah Markus semakin dekat untuk memahami kristologi Yesus sebagai teologia krucis, teologi salib. Karena memang ini inti Injil Markus bagi Widen. Ketika tidak sampai itu, apalagi menanamkan teologia gloria, ini salah besar. Nah, ini menjadi narasi. Nah, Injil Markus menjadi narasi untuk mengcounter komunitas ini yang ingin menanamkan teologia gloria. Lalu ada Ernest Bess. Mirip juga, dia mengatakan sifat kemuritan hanya tampak dalam terang salib, bukan dalam tindakan perkasa Yesus. Nah, ini agak sedikit mengontraskan bahwa ini seolah-olah bagian pertama Injil yang berisi mukjizat tindakan kuasa Yesus itu sebenarnya ini bukan pokok utama, bukan hal sentral. Tapi bisa dikatakan ini hanya sebagai pengantar. Ini mirip dengan yang tadi, menekankan bahwa presentasi Injil tentang anak manusia yang menderita ini menjadi tema sentral. Maka ketika para murid hanya terjebak pada pokok bagian Injil Markus yang pertama tentang kekuasaan, mendominasi, punya mukjizat, bisa menyembuhkan penderitaan-penderitaan. Nah, mereka itu hanya ingin bertahan dalam yang di sini bagian pertama.
Sementara Ernest Bess mengungkapkan bahwa tidak, itu bukan yang utama adalah bagian kedua. Anak manusia yang menderita ini menjadi bagian sentral, dan bukan bagian sentralnya adalah tindakan mukjizat itu sendiri. Karena kristologi Yesus disinilah letak pusatnya, kristologi anak manusia yang menderita. Nah, maka sekali lagi ketika para murid tidak bisa sampai masuk ke sana, gagal. Nah, ini masuk akal juga, masuk akal. Ketika hanya terjebak pada bagian pertama dan tidak masuk ke bagian kedua, gagal. Dan yang terakhir, ini studi terakhir, Robert Tannehill. Nah, ini dia melihat dari sisi yang lain. Karena dia itu adalah seorang yang amat menaruh perhatian pada narasi itu. Dia selalu mengikuti narasi-narasi Markus. Nah, Injil Markus ini dibuat dalam upaya untuk memberikan penjelasan naratif yang menarik dan memikat untuk menjelaskan mengenai harga atau konsekuensi dari jalan kemuritan. Jadi misalnya ketika para murid kok tidak mau memasuki Yerusalem, nah itu ada sebuah narasi yang ingin ditampilkan. Justru kalau kamu adalah murid, konsekuensinya adalah kamu mau masuk Yerusalem, mau memasuki peristiwa salib, mau memanggul salib, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Artinya semuanya itu diukur dari harga kemuritan, jalan kemuritan dari upaya mengikut Yesus. Nah, ini dicontohkan juga di awal cerita bagaimana para murid meninggalkan rumah, keluarga, pekerjaannya. Kan itu sebuah harga kemuritan. Dan hingga mengkristal di jalan salib Yesus. Murid yang harus ikut menderita, dikejar-kejar, merasa tidak aman dan sebagainya. Yaitu kan konsekuensi murid Yesus. Nah, itu. Ketika para murid tidak paham akan harga konsekuensi dari jalan kemuritan ini, maka dianggap gagal. Nah, dari beberapa teori ini kita bisa melihat sebenarnya telah ada upaya-upaya lain untuk mengungkapkan bahwa kristologi Markus itu tidak hanya tentang kristologi anak Allah mandek. Kalau Yohanes kan jelas, kristologinya itu identitas Allah, itu selama ini kita sudah pelajari dan itu kita terima. Tapi di sini ternyata ada hal lain dalam Injil Markus dan sudah dijelaskan oleh beberapa tokoh di sini, ada kristologi lain untuk memahami Yesus. Dan itu sekaligus bisa untuk memahami dinamika para murid yang mengikutinya. Bagaimana dinilai berhasil dan bagaimana dinilai gagal. Nah, ini saya akan merangkum teori-teori tadi, bahwa apapun teori itu, Susan Watts yakin bahwa hanya dengan kristologi yang tepat dan benar, semua dinamika Injil itu bisa dipahami. Tidak hanya terbatas pada bagian pertama yang hanya jadi pelengkap, sampingan, atau hanya melulu sebagai jalan salib dan sebagainya. Nah, ini sudah mulai muncul teori-teori atau studi-studi yang bisa memancing imajinasi kita. Oh, ternyata ada kristologi lain yang bisa kita gunakan. Itu sedikit pengantar dan beberapa studi yang sudah bisa kita lihat. Ini sudah mulai kelihatan, nampak. Jadi ternyata Markus bisa dibaca dengan kacamata lain selain yang pakemnya sudah kita terima. Lalu saya ingin masuk ke permasalahan utama. Kenapa kok kita sering terjebak kepada masalah kristologi yang klasik itu tentang Yesus adalah identitas. Yesus punya kristologi Yesus itu harus dipertahankan dalam identitas anak Allah dan sebagainya. Ini mari kita membedah dikotomi-dikotomi yang muncul yang seringkali membuat kita bingung dan tidak bisa melihat dengan jernih. Sebenarnya ada hal penting apa yang ingin disampaikan oleh Markus itu sendiri, yang tidak hanya terbatas pada konsep-konsep klasik. Nah, ini lalu saya ingin masuk ke bagian langsung saja, bagian pertama. Masalah pertama. Dikotomi yang pertama adalah dua bagian Markus.
dua bagian Markus ini bisa dipahami. Bagian awal sampai separohnya itu adalah kisah Yesus, perjalanan Yesus dan para murid, panggilan pertama, kisah mukjizat dan sebagainya. Lalu bagian kedua adalah kisah salib sampai dengan kebangkitannya. Jadi selama ini Injil Markus itu dibagi ke dalam dua bagian besar itu. Nah, ini ada anggapan bahwa bagian pertama Injil itu hanya menampilkan potret keilahian Yesus untuk melindungi gambaran Yesus sebagai Mesias yang menderita. Nah, maksudnya apa? Gini, bagian pertama itu ditampilkan untuk mengantisipasi bahwa yang menderita itu ya memang benar-benar Tuhan. Buktinya apa? Yesus itu bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Bisa apa lagi? Menggandakan 5 roti 2 ikan dan sebagainya. Bukankah hanya itu? Bukankah hanya orang seperti itu yang bisa disebut Allah di luar manusia? Maka ketika itu dipahami bahwa Yesus ini memang Allah, masuk ke dalam bagian kedua, kok dia harus menderita salib? Nah, itu lalu ada logika yang nyambung bahwa Allah ini memang menyelamatkan dalam peristiwa-peristiwa salib itu. Jadi antisipasi Mesias yang menderita itu ada dalam antisipasi sebelumnya yang digambarkan seperti itu. Lalu ada yang mengatakan bahwa bagian pertama Yesus itu hanya sebagai persiapan. Nah, ini teori yang lain lagi. Kalau tadi itu sebagai antisipasi mengenai keahlian Yesus, di sini ada yang mengatakan bahwa yang bagian pertama itu hanya persiapan. Nah, kalau persiapan kan ya ini hanya persiapan untuk sampai pada jalan utama. Persiapan itu bisa dianggap komplementer. Ya penting, tapi hanya dalam porsinya yang mungkin 25%, 15%, enggak penting. Yang penting adalah bagian salib. Maka ada dua dikotomi ini, persiapan untuk bisa sampai masuk pada bagian utama, yakni peristiwa salib. Namun ini, ya tadi, ini dua masalah dikotomi ini dalam Injil Markus ini, lalu kita bisa bertanya, kalau hanya seperti itu, lalu mau diletakkan seperti apa gambaran murid yang positif, yang mampu mengikuti Yesus, yang mampu berkorban demi Yesus, yang mau diutus untuk mewartakan kabar Yesus, berpartisipasi dalam karyanya, itu mau ditempatkan seperti apa? Kok seolah-olah nggak berguna ketika ditetapkan dalam dua bagian dikotomi itu. Satu hanya untuk persiapan, satu hanya untuk pelengkap, antisipasi, dan sebagainya. Seolah-olah kristologi itu lalu mengabaikan peran kemuritan itu sendiri. Nah, studi yang dilakukan Susan Watts ini mendorong untuk menemukan kontinuitas atau sebenarnya ketersambungan itu. Apakah memang ada sebenarnya ketersambungan antara bagian pertama dan kedua? Kisah Yesus dan muridnya di bagian pertama dan bagian kedua. Nah, ini itu. Nanti kita akan mendorong bahwa ada sebenarnya, tapi apa itu nanti. Saya hanya akan pertama-tama ini melihat ternyata dikotomi seperti itu membatasi. Lalu dikotomi kedua adalah pra dan pasca kebangkitan. Nah, kerentanan kedua dalam melihat Injil Markus ini dilihat dari studi yang sudah dilakukan oleh murid. Seperti tadi, kerahasiaan mesianik. Nah, kerahasiaan mesianik ini dilihat untuk meneropong. Sebenarnya Injil Markus itu seperti itu. Tapi sekali lagi ini, lalu kita bisa bertanya, jika ingin mengungkapkan identitas Yesus, mengapa harus penuh dengan teka-teki? Sebenarnya itu juga menjadi pertanyaan krusial juga. Bukankah juga dalam pengungkapan identitas Yesus itu sudah ada dalam narasi-narasi yang ditampilkan oleh Markus, misalnya dalam angin ribut yang diredakan oleh Yesus. Di sini para murid lalu pernah mengatakan, siapakah ini yang mampu menguasai alam dan sebagainya itu. Saya tidak tahu persisnya ngomong apa. Hanya Allah tentu saja yang bisa semacam itu. Nah, di sini lalu Susan Watts mengungkapkan bahwa jika demikian, sebenarnya yang ditonjolkan oleh Markus itu bukan identitas kemesiaan,
kemesiasan, tetapi adalah sifat kemesiasan itu sendiri. Nah, ini lalu kita masuk kepada intinya sebenarnya. Jika ketika kita ngomong soal identitas Yesus, kita tidak menemukan koneksi pengalaman kemuridan dan Yesus. Nah, di sini lalu Susan Watts menemukan bahwa jangan-jangan yang benar adalah ini bukan soal identitas Yesus sendiri, tetapi soal sifat kemesiasan Yesus sendiri. Nah, apa itu sifat kemesiasan? Ya, Yesus yang ditempatkan dalam misi untuk mewartakan kerajaan Allah. Artinya sebenarnya pusatnya bukan Yesus dan identitasnya, tetapi Yesus yang berpartisipasi dalam misi untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus yang bermisi demi dan untuk kerajaan Allah. Nah, ini sebuah terang yang bisa kita pahami untuk melihat skema yang ada di dalam Injil Markus. Nah, lalu kita masuk ke dalam pembedahan dikotomi Yesus dan para murid. Seringkali dalam Injil ditampilkan perbedaan yang tajam antara Yesus dan para murid. Yesus yang setia dan para murid yang bodoh. Nah, ketika penyelidikan dan studi-studi baru berkembang, lalu kita bisa melihat, oh ternyata bukan hanya itu masalahnya. Ada hal lain yang bisa ditampilkan. Ini menyangkut yang tadi, bahwa relasi Yesus dan para murid itu ternyata ada relasi lain. Bukan hanya soal relasi guru dan murid, murid yang tidak paham tentang ajaran gurunya. Tetapi jika dilihat dalam terang yang lebih luas, di sini terang apokaliptik, ya tadi pemenuhan misi kerajaan Allah. Ternyata relasi para murid dan Yesus itu bisa dilihat dalam kacamata murid sebagai kolaborator dalam misi Yesus. Nah, ini sebuah istilah baru sebenarnya. Selama ini dilihat para murid itu hanya sebagai pengamat perjalanan Yesus. Hanya pengamat yang ingin memahami siapa identitas Yesus. Perannya seperti apa, kontribusinya seperti apa, itu enggak penting. Yang penting adalah dia paham atau enggak. Bagi saya setelah membaca teks ini, oh ternyata itu memiskinkan pembacaan kita mengenai para murid. Berbeda ketika kita membacanya dalam terang murid sebagai kolaborator dalam misi Yesus. Ini memberikan sebuah visi baru tentang bagaimana memaknai perjalanan para murid. Maka dalam terang itu kegagalan bisa dipahami dalam arti ternyata para murid belum mampu memegang otoritas yang diberikan oleh Yesus. Kegagalan para murid bisa dilihat dalam ketidakmampuannya dalam partisipasi dalam kuasa Yesus untuk menjalankan misi-misinya. Jadi kegagalan itu bukan soal gagal memahami identitas Yesus, tetapi gagal karena belum maksimal dalam menjalankan partisipasinya dalam misi yang diberikan oleh Yesus. Ini dikotomi ketiga sekaligus bisa memberikan terang kepada kita konsep baru tentang relasi Yesus dan para muridnya. Nah, pada akhirnya ini melampaui kerentanan. Dengan melihat kerentanan dalam dikotomi buatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita bisa menemukan hal baru. Yang pertama, bahwa yang penting itu bukan identitas Yesus, tapi bagaimana partisipasinya dalam pewartaan kerajaan Allah. Yang penting itu kalau dalam relasi para murid dan Yesus, yang penting itu bukan pemahaman murid tentang identitas Yesus, tetapi bagaimana partisipasi para murid sebagai rekan kolaborator Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, ini sudah sedikit menerangi kita. Kristologi yang klasik itu ternyata bisa ditinggalkan, dan dengan membaca kristologi yang sekarang, kristologi misi Yesus, kristologi Yesus yang mengemban amanat kerajaan Allah, ternyata gambarannya lebih kaya, lebih positif. Para murid juga lebih positif, bukan hanya soal kegagalan-kegagalan yang gagal memahami identitas Yesus. Ternyata kegagalan itu lebih positif, dalam arti apa? Susah memahami kuasa Yesus yang diberikan, mungkin tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai rekan kolaborator Yesus sendiri.
Nah, maka di sini ada ungkapan yang menarik bahwa dalam potret kemuritan sebenarnya kegagalan itu bisa digambarkan dalam relasi murid yang setia dan sekaligus meraba-raba. Wajar kalau gagal. Bukankah para murid juga dalam perjalanan untuk meraba-raba siapa Yesus, menangkap misinya seperti apa dan sebagainya. Maka ini menjadi kata yang penting, yang setia sekaligus meraba-raba. Nah, langkah ke depan studi ini mau apa? Nah, ini membangun pendekatan baru untuk ke depannya. Susan Watts lalu memberikan sebuah pendekatan ke depan. Ternyata dari serangkaian kelemahan tadi bisa diusulkan suatu pendekatan baru dengan mempertimbangkan 6 bagian Injil tadi secara lebih positif. Nah, di sini lalu perlu ditegaskan mengenai asumsi-asumsi yang harus kita pahami untuk membangun langkah pendekatan yang baru itu. Asumsi yang pertama, penafsiran Markus paling baik diterangkan atau dipahami dalam konteks harapan Yahudi atau apokaliptik Yahudi mengenai perbaikan atas dunia. Harapan yang ditimbulkan oleh nubuat mesianik mengenai kedatangan kerajaan Allah. Apa ini? Nah ini, kalau teman-teman ingat nubuat-nubuat dalam perjanjian lama itu kan selalu sebuah nubuat atau ramalan mengenai kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias, kedatangan kerajaan Allah yang akan memperbaiki dunia. Pemikiran Yahudi selalu akan seperti itu. Maka sebenarnya kalau ngomong soal identitas Yesus itu pada waktu itu juga nggak berguna. Karena bukan itu maksudnya. Injil Markus, penulis Markus yang berada dalam tradisi Yahudi bisa diandaikan mengikuti asumsi ini bahwa tulisan ini dimaksudkan untuk menerangkan bahwa Yesus itu adalah pemenuhan janji apokaliptik itu. Narasi dalam Injil Markus adalah dalam konteks perbaikan atas dunia yang ditimbulkan oleh harapan-harapan apokaliptik itu sendiri. Maka dalam teks-teks Injil Markus berkaitan dengan kerajaan Allah, bagaimana pemenuhannya, parousia putra Allah, nah itu diterangkan dalam konsep itu. Lalu asumsi yang kedua, berlanjut dari terang apokaliptik di atas. Nah, lalu kita bisa menyimpulkan bahwa ketika Yesus adalah pemenuhan dari ramalan yang lampau tentang datangnya kerajaan Allah, peran para pengikut Yesus dapat dilihat sebagai orang yang juga ikut mengambil peran Yesus dalam upaya mewartakan kerajaan Allah. Nah, karena peran Yesus adalah untuk misinya mewartakan kerajaan Allah, nah maka para murid yang ikut Yesus juga bisa dipahami sebagai orang yang ikut serta dalam kolaborasi dengan Yesus untuk menjalankan misi yang diterima oleh Yesus. Secara ringkas, murid-murid Yesus itu dipanggil untuk meniru agenda mesianik Yesus sendiri. Maka ini sudah membuka cakrawala baru. Ini bukan tentang para murid yang ingin memahami identitas Yesus, tapi para murid yang ingin memahami misi Yesus, meniru misi Yesus dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Ini asumsi kedua. Lalu asumsi ketiga, jika demikian, ketika kisah perjalanan Yesus dari awal sampai akhir itu penting, tidak ada dikotomi-dikotomi yang memisahkan kedua bagian ini, maka kita bisa melihat bahwa bagian pertama Injil itu bukan hanya sampingan, seperti saya katakan tadi, hanya pengantar, hanya antisipasi, seolah-olah itu enggak penting, tapi ini adalah bagian justru yang melengkapi. Nah, jika dibaca secara terpadu dari kisah awal Yesus sampai akhir, maka kita akan menemukan sebuah kunci yang menghubungkan dua perjalanan itu. Apa? Bahwa keduanya, baik dalam kisah perjalanan Yesus dan mukjizat-mukjizatnya, atau bagian kedua, jalan salib Yesus, sama-sama mengambil bagian dalam misi Yesus, misi kerajaan Allah. Ya, ini untuk mendatangkan keselamatan di dunia. Lihat, konsepnya sama.
Jadi yang di awal bahwa para murid melakukan mukjizat, Yesus melakukan mukjizat itu penting, dalam arti itu mewartakan kerajaan Allah. Yesus yang disalib itu juga penting, karena itu juga menjadi saksi bagaimana kerajaan Allah itu hadir di dunia dan menghapus dosa-dosa. Ini lalu kan tidak ada pembedaan-pembedaan lagi. Tidak ada pembedaan mana yang sampingan, mana yang enggak penting. Semuanya penting jika demikian. Lalu asumsi yang keempat, pada akhirnya lalu kristologi Markus semacam ini membawa ke sebuah panggilan eklesiologis. Artinya apa? Nah, para murid pasca kebangkitan Yesus itu diundang untuk melakukan pekerjaan para murid di waktu itu, proklamasi kerajaan Allah. Lalu menjadi refleksi eklesiologis yang bagi saya penting dan menarik. Pendekatan Markus semacam ini lalu mengajak kita sebagai murid Yesus lalu apa peranmu untuk melanjutkan pewartaan kerajaan Allah. Nah, ini lalu kita bisa melihat peran murid dilihat secara positif. Bahkan ada unsur eklesiologisnya. Para murid dalam kumpulan itu hadir untuk kembali mewartakan dan menjalankan misi kerajaan Allah. Bagi kita ini sangat baru karena mungkin selama ini tidak pernah kita perhatikan. Nah, ini lalu metodenya ini saya akan ringkas saja. Metode yang dipakai itu bentuk akhir sebagai titik awal eksegesis. Artinya ini tidak menitik beratkan pada paham-paham parsial yang sinkronis, yang diakronis dalam konteksnya, tetapi secara holistik. Artinya bagian awal dan sampai akhir itu adalah sebuah narasi yang satu dan padu, dan itu menampilkan coraknya sendiri. Ya, ini mungkin tidak terlalu penting nih, jadi saya akan cepat. Teks sebagai interpretasi tradisi. Nah, di sini kita mengandaikan bahwa teks Markus itu sendiri setidaknya melibatkan dua tradisi. Yang pertama, tradisi Yesus, kisah Yesus itu sendiri, dan tradisi kedua adalah yang ada di baliknya, tradisi Yahudi. Nah, maka dalam teks yang holistik ini kita bisa menginterpretasikan sebenarnya ada tradisi yang ada di balik Injil itu sendiri, yakni tradisi-tradisi Yahudi yang masuk menjadi latar belakang dan konsep berpikir dalam narasi Injil Markus itu sendiri. Dan ketiga, teks itu sendiri adalah tafsir. Karena ini berhubungan dengan yang kedua. Karena teks ini sendiri terdiri dari dua tradisi dan merupakan interpretasi, maka sejak awal teks Markus ini adalah negosiasi. Bagaimana penginjil berjumpa dengan tradisi sebelumnya, tradisi Yahudi, dan bagaimana penginjil juga berjumpa dengan kisah hidup Yesus itu sendiri. Nah, narasi Markus ini adalah sebuah kombinasi negosiasi untuk membentuk sebuah konsep yang baru untuk menyatukan tradisi lama dan tradisi dalam hidup Yesus itu sendiri. Maka di sini akan kita bisa melihat perpaduan di antara keduanya. Dan terakhir, teks Markus ini adalah kesatuan teks yang cerdas. Maka ini intinya gini, bahwa kita jangan memotong-motong sepenggal-sepenggal soal identitas Yesus, itu hanya utama sementara tidak diperhatikan yang lain dan sebagainya. Seperti tafsir sinkronis, semuanya itu penting ada dalam narasi yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan semuanya itu terpadu untuk memberikan sebuah konsep yang baru, katakanlah semacam itu. Ini hanya pengandaian, tidak terlalu sangat penting untuk pembelajaran kita. Nah, ini juga hanya wawasan saja, saya akan menjelaskan. Nah, lalu studi ini menghindari ketergantungan interpretatif pada rekonstruksi sejarah. Nah, karena kita memandang teks ini semuanya penting, lalu kita ingin menghindari konstruksi sejarah. Misalnya kristologi Yesus itu hanya dilihat berdasarkan pandangan dogmatik komunitas Markus itu sendiri.
Kenapa itu dihindari? Karena hanya akan menyempitkan pandangan kita. Kalau semata-mata hanya dilihat dari hal semacam itu, hanya dari dogmatisnya saja. Lalu sementara yang lain kok tidak diperhatikan, misalnya seperti itu. Lalu secara eksternal, hasil studi ini melihat bahwa teks Markus yang akan kita baca nanti itu merupakan dialog dari dua pandangan apokaliptik Yesus dan tradisi Yahudi, seperti yang sudah saya bicarakan tadi, dan sekaligus menegaskan kesinambungan antara tradisi hermeneutis sebelumnya, kitab suci, perjanjian lama, dan misi Yesus. Secara eksternal ini adalah perpaduan, itu secara singkat seperti itu. Nah, secara internal, justru ketika kita memahami tidak dalam dikotomi seperti itu, kita akan melihat kesatuan dalam teks itu sendiri antara identitas Yesus dan misi Yesus, antara tindakan Yesus dan tindakan murid. Apa itu? Bagaimana Yesus memanggil orang lain untuk terlibat dan meneruskan pengungkapan kerajaan Allah. Nah, ini sekaligus menutupi dikotomi tadi, memisah-misahkan peran murid dan peran Yesus. Memisah-misahkan yang penting sebenarnya identitas Yesus, yang lain tidak penting. Nah, ini secara internal mengantisipasi hal-hal semacam itu. Nah, ini lanjut saja, tidak terlalu. Lalu outline-nya bagaimana? Ini outline dalam buku ini. Dengan asumsi di atas, maka pola kemuritan, pola kristologi Yesus ini akan ditafsir secara baru. Pada bab 2 nanti kita akan membaca bahwa panggilan awal Yesus di mana banyak Yesus mengundang orang-orang yang ia jumpai untuk menjadi muridnya. Ini bisa dilihat dalam konteks bagaimana para murid mempunyai keterlibatan aktif dalam misi Yesus itu sendiri. Nah, ini bisa dibaca dalam terang itu, bagaimana para murid berpartisipasi dalam misi Injil Allah. Lalu bab 3 mengenai perutusan Yesus itu sendiri. Kisah ini lalu memberikan komponen penting yang sama, yakni tentang apa artinya terlibat bersama Yesus, yakni saat ia memanggil mereka untuk bersamanya dan diutus. Nah, ini semakin menjelaskan tadi bahwa para murid itu adalah kolaborator. Nah, bab 3 ini nanti akan menjelaskan secara terperinci apa artinya menjadi kolaborator Yesus, yakni apa? Diutus bersama dia, diutus untuk mengambil bagian dalam misi Yesus itu sendiri. Nah, bagian utama kedua itu ada dalam bab 4 sampai bab 7, dalam relasi kemuritan dalam tindakannya. Secara ringkas, bab 4 ini mengungkapkan sebuah paradigma apa artinya bersama dengan dia Yesus itu. Melalui wacana perumpamaan, Yesus menyampaikan harapan bahwa meski mereka akan menghadapi kesulitan, kerajaan Allah akan berakar dan menang. Nah, ini untuk mengantisipasi bahwa kadang-kadang para murid tidak berhasil. Kadang-kadang bersama dengan Yesus itu murid-murid gagal. Nah, ini untuk mengantisipasi bahwa yang utama itu bukan Yesusnya itu sendiri, tapi misi yang diembannya. Yang utama itu adalah bagaimana kekuasaan kerajaan Allah itu ada dalam otoritas para murid, dan para murid tidak khawatir. Bahkan ketika itu gagal, kerajaan Allah juga tetap akan menang, akan terungkap. Lalu bab 5 sendiri akan melihat perjalanan perutusan para murid. Nah, di sini para murid akan dijelaskan bahwa dia siap untuk memenuhi aspek kedua dari panggilan mereka, untuk diutus olehnya. Nah, ini kata kunci di sini adalah para murid bertindak dalam otoritas Yesus sendiri untuk melakukan perbuatan atas nama kerajaan Allah. Nah, ini ketika bagian pertama Yesus dan para murid itu berjalan bersama. Nah, dalam bagian ini ketika para murid diutus berdua-dua, artinya dia semakin jelas bahwa sebagai rekan kolaborator, para murid itu sudah diberi kuasa
dan otoritas oleh Yesus sendiri, sehingga dia punya kuasa untuk mewartakan kerajaan Allah. Dalam bab 6 akan dijelaskan mengenai gambaran kemuritan dalam kehadiran bersama dengan Yesus. Nah, ini nanti akan ditafsirkan mengenai misalnya kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Dalam narasi ini kita akan melihat memang para murid juga tidak sepenuhnya paham bahwa Yesus itu berkuasa. Mereka khawatir apakah 5 roti dan 2 ikan itu akan cukup untuk diberikan kepada 5 roti dan diberikan kepada orang-orang yang hadir di situ. 5.000 orang. Meskipun penilaian kepada para murid itu tidak memadai, tetapi di sini Yesus tidak memperhatikan itu. Bahkan tidak mengesampingkan perspektif mereka dan bahkan mengubahnya. Dalam narasi itu kita akan melihat bahwa pada akhirnya Yesus dan para muridnya bekerja sama untuk menyediakan kerajaan Allah, menyediakan kelimpahan kepada mereka yang membutuhkan. Para murid membagikan, Yesus yang memberkati. Nah, itu kan sebuah aspek kerjasama. Yesus tidak memarahi para murid, tapi lalu ya sudah sini akan diberkati rotinya, lalu tiba-tiba terjadi mukjizat dan semuanya dapat. Nah, ini ada dalam terang kerjasama itu, tidak mengubahnya, tidak menolaknya. Nah, bagian terakhir bab 7. Apakah para murid sebenarnya gagal? Pernah gagal? Pernah. Lalu dalam arti apa kegagalan itu mau dibaca? Nah, dalam bab 7 ini akan dilihat bahwa kegagalan para murid itu bisa dibaca dalam kisah penyeberangan para murid, yaitu para murid takut ketika ada ombak yang mengombang-ambingkan kapal mereka. Menurut Susan Watts, bahwa kegagalan para murid ini lebih dilihat karena para murid gagal memahami bahwa otoritas kerajaan Allah itu sudah diberikan kepada mereka. Jadi bukan karena kegagalan, takut, atau tidak paham bahwa ada Yesus yang ada bersama mereka, identitas Yesus yang adalah anak Allah, jadi nggak perlu takut. Bukan seperti itu. Justru karena para murid tadi sudah diberikan otoritas, kalau ada badai seperti ini, bukankah seharusnya para murid tidak takut? Karena mereka telah diberi otoritas dari Allah sendiri yang mampu menguasai alam dan sebagainya. Jadi kenapa harus takut? Nah, justru karena ketidakpahaman akan otoritas yang diberikan ini, para murid dinilai gagal. Ini dalam tafsiran oleh Susan Watts seperti itu. Nah, dalam narasi itu lalu akhirnya Yesus sekali lagi memberikan sebuah pengingat epifanik. Bukankah kamu sudah diberikan kuasa? Kenapa kamu tidak juga paham? Kenapa kamu masih takut dan sebagainya? Nah, di sini secara positif lalu ditafsirkan seperti itu. Bukan yang bodoh-bodoh, tetapi apa kamu tidak ingat bahwa kamu sudah diberikan kuasa semacam itu? Supaya para murid ingat kembali akan otoritas yang sudah diberikan oleh Yesus itu sendiri. Nah, dari semua pembacaan pengantar ini ada dua hal penting untuk membaca seluruh buku ini. Yang pertama, kristologi Yesus adalah kristologi yang berperan dalam misi kerajaan Allah. Maka tindakan, hidup, dan wafatnya adalah upaya pewartaan kerajaan Allah, penaklukan dunia di bawah kekuasaan Allah. Identitas memang penting, tapi bukan itu yang utamanya. Lalu soal kemuritan. Dalam Markus ini bukan dikisahkan soal para murid yang gagal memahami siapa itu Yesus. Walaupun itu juga penting. Tapi yang utama bukan itu. Kemuritan dalam buku ini dijelaskan bahwa para murid adalah orang yang berpartisipasi dan mendapatkan otoritas kekuasaan dari kerajaan Allah, di mana mereka akan menjadi rekan kolaborator Yesus, di mana mereka diberikan otoritas kekuasaan untuk menjalankan misi Yesus, dan dalam terang hadir bersama Yesus itu mereka dalam dinamika
untuk setia sekaligus meraba-raba dalam perjalanannya. Maka kalau gagal itu wajar, karena juga meraba-raba. Tapi toh sekali gagal, 2 kali itu bukan masalah. Bahwa hal lain yang bisa kita cermati dalam banyak hal para murid juga berhasil. Nah, pada akhirnya kita bisa melihat bahwa pembahasan yang ditawarkan oleh Susan Watts ini bisa melihat secara positif perjalanan murid Yesus berhadapan dengan Yesus itu sendiri. Yaitu Romo, presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Penting. Dr. Suroso, presentasinya baik. Ini berarti sudah selesai ya seminar kita 1 semester. Sudah dirangkum oleh Dr. Suroso semua. Jadi memang itu menjadi inti dari buku itu dan juga seminar kita. Dan memang betul. Di sini kalau kita ingin melihat beberapa keywords atau kata-kata kunci, yang pertama itu memang apokaliptik. Apokaliptik Yahudi dan nanti ada juga apokaliptik Yesus yang sudah dijelaskan oleh Dr. Suroso. Lalu misi, kolaborator, lalu ada juga memandang kitab praktis secara holistik, keseluruhan, dan juga ya ini mimetic understanding kalau bahasanya Susan Watts. Mimetic understanding itu maksudnya adalah bagaimana kita bisa meniru apa yang menjadi misi perutusan Yesus. Jadi kalau dikatakan, kalau di sini mengenai kristologi, kita seringkali lalu beranggapan bahwa kristologi itu pertama-tama berkaitan dengan identitas. Iya, memang betul identitas. Tapi kalau di sini, di buku ini, kristologi itu lebih berkaitan dengan misi, dengan tindakan, dengan karya. Lalu para murid ini ikut serta berkolaborasi bersama Yesus masuk dalam misi kerajaan Allah. Jadi misi menjadi kata penting di sini. Jadi ketika berbicara mengenai kristologi, bukan pertama-tama identitas, tetap penting identitas sebagai anak Allah di bab pertama ya ayat pertama. Tapi yang ingin ditekankan adalah misi. Lalu mengenai kegagalan, itu juga ada kaitannya dengan kegagalan mimetic understanding itu tadi. Kegagalan untuk meniru apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Meniru karya, meniru, jadi mimetic. Ini kata kunci juga, mimetic understanding. Jadi juga bagaimana saya bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Jadi kegagalannya itu pertama-tama bukan mengenai pemahaman identitas atau pemahaman intelektual, tapi lebih kegagalan untuk meniru, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, nanti kita bisa lanjut lagi diskusi atau bertanya, kita bisa bertanya kepada Dr. Suroso, tapi sekarang kita lanjutkan dulu Dr. Sumunar. Silakan Dr. untuk melanjutkan presentasinya untuk hari ini. Oke, silakan. Terima kasih dong atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya kedengaran? Saya akan share screen. Saya terlihat ya? Terlihat. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Suroso bahwa pada kali ini saya akan membahas mengenai panggilan murid-murid pertama dan panggilan 12 rasul. Dan ini nuansanya sangat apokaliptik dan strategis, dan tentunya nanti saya akan menghubungkan beberapa dan pastinya juga banyak dari perjanjian lama, terutama di dalam Yesaya, Yeremia, Daniel, dan bahkan dari kitab Aktif seperti itu. Dan selain itu juga karena ini adalah tulisan ya, ini juga amat bisa dikatakan secara naratif itu tulisannya hampir mengikuti gaya naratif dari Yahudi dan Ibu Romawi ataupun Yahudi. Nah, kita langsung saja masuk pada bagian yang pertama. Di bagian pertama, Markus ayat 1 sampai 4, di sana dituliskan bahwa inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ini adalah digunakan oleh Markus sebagai judul besar
sebagai judul besar, dan hal ini juga digunakan oleh penginjil sebagai proklamasi tentang apa yang akan dituliskan di dalam Injilnya, itu mengenai Yesus Kristus anak Allah. Jadi bahwa saya bandingkan dengan membuat di dalam Yesaya 40 ayat 3. Nah, di dalam Yesaya 40 ayat 3 ini sangat selaras dengan apa yang tertulis di dalam Markus bab 1 ayat 3, di mana di sana ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Nah, ini menandakan apa? Bahwa nubuat dalam Yesaya, dan kita tahu bahwa background dari Yesaya itu adalah pembuangan, dan artinya di sana mereka ada suatu pengharapan akan keselamatan dari kita Yesus ini. Dan nubuat itu terjadi pengumuman akan suatu kabar gembira, dan hal tersebut menandai kedatangan Tuhan yang telah dinanti-nantikan selama pada waktu itu. Nah, dan di lain sisi, di sini juga mengantisipasi semacam puncak eskatologis dari keselamatan Israel, di mana janji Injil dalam Yesaya itu menimbulkan kerinduan eskatologis Israel akan suatu, dalam tanda kutip itu bisa saya katakan kemenangan perang suci. Yahweh memimpin umatnya melintasi padang belantara ke tanah air merdeka yang sebenarnya dalam suatu demonstrasi perkasa itu untuk menyelamatkan umat Israel. Dan dua poin terakhir mengenai langit terbelah pertikaian Yesus dengan setan ini adalah dua poin yang memang saya tuliskan di sana sebagai salah satu tanda bahwa nuansanya itu sangat apokaliptik. Langit terbelah itu di mana Yesus saat dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan itu adalah, kita tahu bahwa baptisan itu adalah baptisan pertobatan, dan nanti akan ada hubungannya dengan bagian berikutnya. Dan nanti juga pertikaian Yesus dengan setan, di mana setan saja bisa mengenali bahwa Yesus itu sebagai yang kudus dari Allah, anak manusia, dan bahkan anak Allah. Nah, di sini Injil Markus menampilkan Yesus sebagai pemberita yang diberitakan, diproklamirkan, dalam arti bahwa penginjil mengidentifikasi dia sebagai agen yang ditunjuk, yang menjadi pemberita karena perkataan dan perbuatannya sendiri. Secara konsisten tidak menuju pada dirinya sendiri, tetapi pada pemerintahan Tuhan yang akan datang. Nah, proklamasi kita masuk di dalam Markus bab 1 ayat 14 sampai 15. Ini Yesus mulai tampil di Galilea, dan ini hanya 2 ayat. Dan ini merupakan menggambarkan isi dari usaha pemberitaan awal Yesus sebagai Injil Tuhan yang dikatakan dalam ayat 14. Dan di mana di sana dikatakan dalam ayat 15 adalah pentingnya untuk berbalik dan percaya. Di sini dikatakan waktunya telah benar, dan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, ini adalah suatu pernyataan yang awalnya itu semacam seperti indikasi dari Yesus tentang Injil Allah, dan kemudian itu secara literal itu dapat dikatakan itu berubah menjadi imperatif, di mana perintah untuk bertobat karena waktunya sudah dekat. Dan di sini ada perasaan mendesak akan kedatangan Tuhan yang akan datang, dapat dideteksi juga dalam rangkaian frasa paralel kedua dari ayat tersebut yang berbasis dari suasana indikatif dan imperatif yang tadi saya telah ungkapkan, bahwa pentingnya untuk bertobatlah dan percayalah kepada. Di sini di dalam buku ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa pendapat dari tokoh-tokoh, dan dua diantaranya terdapat mengatakan bahwa eskatologis itu terrealisasi dalam diri Yesus Kristus. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini bukan sebuah yang terrealisasi dan berakhir cukup dan sampai di sana, tetapi dikatakan sebagai suatu kedekatan yang akan segera terjadi. Nah, setelah panggung ditetapkan oleh pernyataan Yesus tentang Injil Allah, narasi Markus itu bergerak cepat untuk melibatkan pemain lain dalam drama yang hidup. Oleh karena itu saya katakan bahwa di dalam ayat 14 dan ayat 15 itu adalah semacam pernyataan misi Yesus yang akan diwartakan dalam Injil Markus ini, mengenai pewartaan kerajaan Allah dan ajakan untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kita langsung masuk ke bagian pertama, yakni panggilan pertama dalam Markus bab 1 ayat 16
sampai 20. Di sana dikatakan bahwa Yesus memanggil Simon dan Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes, dan mendaftarkan mereka dalam karyanya. Tadi sempat disinggung bahwa mereka adalah murid-murid pertama yang dijadikan Yesus sebagai kolaborator dari misi Yesus yang diemban, yaitu mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Ini panggilan awal berfungsi untuk menyelaraskan dengan misi Yesus sendiri. Nah, terutama dalam kontras dengan pelakuan sinoptik lain. Dari panggilan untuk mengikuti ini, kita bisa melihat dari Matius 4 ayat 18 sampai 22 dan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, penyebutan Markus tentang para murid sejak awal dapat menyoroti motivasi pastoral yang tajam, karena penginjil bermaksud agar pengikut Yesus sejamannya memahami bahwa leluhur mereka dalam penulisan telah bersama Tuhan sejak awal. Dan di sini memang dalam Injil Markus itu sengaja menaruh panggilan pertama ini di awal, karena yang seperti yang saya tuliskan bahwa ini menandai, menyoroti motivasi pastoral yang tajam itu tadi, bahwa ini telah mengikuti Yesus sejak awal sebelum karyanya di Galilea, awal-awal karya di Galilea. Di dalam Markus 1:14 kita balik tadi yang tadi itu, ya setelah saya ungkapkan bahwa Markus 1:14 sampai 15 itu dijadikan Markus sebagai ringkasan pernyataan Yesus yang akan diemban, dan Markus bab 1 ayat 16 sampai 20 ini sebagai tindakan awal dari misi Yesus sendiri, yakni mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan kepada para murid. Nah, dan di sini kalau kita mencermati, kita mulai secara naratif kita melihat dari panggilan pertama ini, terdapat beberapa poin yang memang perlu diperhatikan. Seperti misalnya saja yang pertama yang akan saya bahas adalah melihat dan memanggil. Nah, tindakan melihat, Yesuslah yang menginspirasi interaksinya dengan para nelayan. Bagi Markus, citra mata atau pandangan itu mungkin sebagai motif dominan dalam narasi Injilnya, seperti tindakan Yesus yang akan sering terjadi nanti. Nah, kalau kita lihat dari kisah ini amat berbeda dengan kisah di dalam Lukas, di mana Lukas itu memanggil mereka murid-murid yang pertama ini pada awalnya mereka mengajak ke tengah laut, dan Lukas memberikan ya semacam bisa dikatakan otoritas Yesus yang memberikan mukjizat di mana mereka mendapatkan ikan yang banyak. Tetapi di Markus ini tidak. Di Markus ini Yesus itu hanya melihat, dan kemudian itu para murid seolah-olah kagum dan merasa dengan lantang dan dengan berani itu mau menanggapi ajakan Yesus untuk menjadi muridnya yang pertama. Masih poin melihat dan memanggil, Yesus menyediakan bukti yang tadi saya katakan itu di dalam Lukas, bahwa Lukas memberikan ya semacam gambaran otoritas Yesus yang dapat memberikan mukjizat kepada muridnya yang pertama. Tetapi Markus ini tidak menyediakan bukti kepada murid-murid pertama tersebut. Nampaknya penekanan narasi pada keunggulan Yesus memang sejak awal cerita dalam Markus itu sudah cukup memberikan bukti. Dan kita masuk di Injil Tuhan dan hadapan manusia. Di sini saya membedakan dan mengajak teman-teman untuk melihat Markus 1 ayat 15 dan Markus 1 ayat 17. Di mana dikatakan dalam ayat 15 ini dikatakan bahwa waktunya telah benar, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sedangkan Markus ayat 1:17, mari ikutlah aku dan kamu akan dijadikan jalan manusia. Nah, di dalam Markus bab 1 ayat 15, ini kalau ditelusuri, kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja double perfect tense, di mana double perfect tense itu menyampaikan tindakan masa lalu dengan akibat yang terus menerus. Di sini artinya apa? Di sini kita menemukan pola penelitian di mana misiologi yang telah disebutkan tadi pada filsuf, di mana kata pertobatan waktunya telah benar, kerajaan Allah sudah dekat itu
tetap akan selalu kontekstual dengan zaman, orang-orang yang membacanya. Nah, poin bertobat dan percayalah kepada Injil dan untuk ikuti aku, termasuk untuk membawa para pendengar Yesus bergabung dengan kabar gembira dari Allah. Karena itu yang tadi beberapa kali saya ungkapkan bahwa di sini Yesus mengungkapkan bahwa kabar gembira ini untuk segera dari para muridnya itu untuk dijadikan sebagai kolaborator tadi. Di sini kemudian mengenai kata ikutlah aku. Ikutlah aku. Ini merupakan suatu undangan menyeru Yesus untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kerangka Yahudi dan Yunani Romawi, konteksnya itu adalah relasi antara guru dan murid. Di sini saya akan mengajak secara naratif itu Louisa Mitra dalam relasi antara guru dan murid dalam konteks Yunani Romawi dan kerangka Yahudi. Pada akhir abad pertama, tradisi Yahudi telah mengasimilasi pola-pola Helenistik dari hubungan guru dan murid, sehingga literatur rabi itu sangat menyandai tradisi kepada mereka yang memiliki seorang nabi. Di sini saya beri contoh semacam seperti Eru, Ketuh, dan Yuma. Itu semua berbicara tentang siswa yang mengejar struktur dan banyak yang menekankan keyahudian Yesus sendiri, serta komponen pengajaran dari pelayannya yang menegaskan bahwa seorang nabi itu tentang para siswa yang mengikuti dari jauh, dari belakang. Guru mereka memberikan analogi terdekat untuk memahami hubungan Yesus dan para muridnya. Meskipun sastra Yunani Romawi menampilkan guru filsuf yang secara aktif mengikut pengikut, mereka melakukannya atas dasar kata-kata atau perbuatan luar biasa yang menginspirasi kesetiaan siswa mereka. Hanya setelah banyak bukti yang meyakinkan, barulah para pemimpin mendapatkan hak untuk dikelilingi oleh mereka yang akan belajar dari dan mendukung ajaran mereka. Di sini kita melihat bahwa mula-mula dari tradisi Yunani Romawi yang berbicara mengenai guru, relasi guru dan murid. Di sini dikatakan bahwa seorang murid yang akan mengikuti gurunya itu pertama-tama mereka mau melihat dulu seberapa atau kemampuan gurunya, sehingga itu para muridnya itu mau mengikuti itu sikapnya. Oleh karena itu tadi dikatakan bahwa di awal tadi saya mengatakan bahwa di Markus itu panggilan pertama Yesus tidak memberikan suatu dalam tanda kutip itu ada seperti yang ada di Lukas itu, bahwa Yesus memberikan mujizat tentang yang menakutkan, tapi bukan itu. Nah, tafsiran lain, itulah aku ini sangat relevan dengan datang setelah aku. Panggilan Yesus untuk datang setelah aku mengidentifikasikan perintah Yesus sebagai panggilan untuk sebuah perang suci eskatologis. Nah, ini bisa kita lihat di Daniel 11 ayat 33 sampai dan bab 5 dan 1 Henok 90 ayat 9 sampai 19. Nah, model dari Markus 1:14-15 yang tadi saya ungkapkan bahwa datang setelah ini berintonasi dengan pengharapan yang amat apokaliptik yang terdeteksi dalam catatan Markus tentang misi dan tujuan Yesus itu sendiri. Lalu bagian ikutlah aku ini menemukan pendahuluan kesusastraan yang penting dalam 1 Raja-Raja 19 tentang panggilan Elia kepada Elisa, sebuah cerita yang secara garis besar menawarkan suatu Elisa masih memberikan semacam template untuk kisah Markus tentang panggilan Yesus yang pertama dan sebuah cerita di mana Yesus mengambil peran naratif dari seorang nabi perjanjian lama yang akrab dan berorientasi eskatologis. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat 1 Raja-Raja 19 itu dan Markus 1:16-20. Di sini terdapat sebuah kesamaan, paling enggak di dalam buku ini dijelaskan terdapat 3 kesamaan yang mencolok dari panggilan murid yang pertama ini dengan panggilan Elia kepada Yesus. Yang pertama adalah
Kedua kisah tersebut menampilkan para pemimpin yang diwenangkan secara ilahi yang baru saja muncul dari alam. Maksudnya ini adalah Elia dari sendiri. Dan poin yang kedua adalah keduanya menawarkan laporan singkat tentang inisiatif menarik dari seorang pemimpin profetik dalam merekrut satu atau lebih pengikutnya. Dan ketiga, keduanya menekankan bahwa tindakan positif mengikuti setelah juga mendikte dorongan semacam ya, jika saya katakan agak negatif untuk meninggalkan keluarga dan karir. Dan dalam kedua cerita tersebut, mereka yang mengikuti melakukannya secara pasif dan tanpa jaminan yang jelas, karena tadi dikatakan bahwa memang para murid dalam prosesnya nanti dalam 10 hari 5 ini nampaknya dikatakan semacam gagal untuk menangkap apa tuh yang sebenarnya yang undangan Yesus itu sendiri untuk mengatakan itu mengatakan keadaan ini terasa semacam kecil yang mereka tidak selalu memahami. Nah, lalu beranjak ke poin mengenai penjelasan. Di dalam panggilan murid yang pertama ini, Yesus mengatakan bahwa mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Nah, nampaknya ini seorang William Bulmer itu mengatakan bahwa motif tersebut mencakup pengaturan sastra yang kaya dan beraneka ragam. Misalnya kita bisa melihat di misalnya itu komunitas Qumran dan Rabi Gamaliel menggambarkan sebuah kumpulan pengikut sebagai usaha penangkapan ikan, penangkapan ikan dan penggunaan yang sejajar setidaknya sampai taraf tertentu. Nah, penggunaan metafora penjala manusia itu dalam potretnya itu tentang hubungan guru murid yang tadi saya jelaskan tadi. Dan demikian pula asosiasi positif penangkapan ikan dengan penegakan keadilan mencakup berbagai tradisi sastra mulai dari kitab orang Mesir dan bahkan hingga tradisi profetik. Penggunaan metafora fisherman adalah oleh Yesus hubungan dengan para muridnya, menghubungkan mereka dengan tradisi kenabian yang membayangkan perbaikan apokaliptik Allah atas dunia yang dilakukan melalui Israel sebagai agen resmi dan mensyaratkan keselamatan universal dan penghakiman yang menyertai. Ketika mereka menjadi di dalam manusia itu tanpa kekuatan atau inisiatif mereka sendiri, di dalam manusia murid Yesus dalam Markus diubah menjadi agen perbaikan apokaliptik Allah atas dunia dan dengan demikian berpartisipasi dalam realitas Injil yang diberitakan oleh Yesus sendiri. Nah, dan di sini terdapat nuansa apokaliptik lagi kita bisa melihat di dalam Yeremia 16, terutama yang 16 itu digambarkan bahwa fisherman paling baik dapat ditafsirkan tidak secara eksklusif sebagai penghakiman dalam arti sempit, tetapi sebagai aktivitas Tuhan yang mengumpulkan orang-orang Israel dari semua tanah di mana Dia telah mendorong mereka, dan yang nilainya dilakukan dalam konteks yang lebih luas, artinya adalah semacam keselamatan isolasi. Dan pernyataan apokaliptik dalam Injil Markus ini tentang kabar baik Tuhan, janjinya untuk menjadikan para pengikutnya penjala manusia adalah memperlihatkan spesifikasi mereka secara ilahi. Lalu poin meninggalkan dan mengikuti. Nah, di sini terdapat ekspresi ganda antara pergi dan mengikuti. Para murid keharusan untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Dan di sini saya mengikuti 1 Raja-Raja 19. Nah, ini cerita panggilan masih dalam cerita panggilan dengan Elia dan Elisa itu. Namun terlepas dari kisah para dua narasi tentang pergi dan mengikuti, mereka menunjukkan satu perbedaan zaman. Karena Elisa secara singkat menyelah kata mengejar Elia dengan keras pada upacara perpisahan dari orang tuanya dan penyembelihan lembu sebagai pesta untuk orang-orang. Nah, tetapi di dalam Markus ini mereka langsung pergi tanpa mempunyai rasa untuk pamitan dengan istrinya atau orang tuanya ataupun mengadakan pesta untuk menyembelih. Nah, ini dua dekan mengenai meninggalkan dan mengikuti adalah dua dekan pembuka dari pelayanan publik Yesus bersama-sama meletakkan dasar yang penting
untuk memahami hubungan antara psikologi dan pemuridan. Masih poin meninggalkan dan mengikuti. Nah, di sini menginjil nampaknya menegaskan peran eskatologis penting yang harus dimainkan oleh para pengikut Yesus. Terlibat dalam pekerjaan atau misi orang yang memanggil. Dan di sini Eusebius mengatakan bahwa ketika dia memanggil mereka sebagai pengikutnya, dia menghembuskan ke dalam mereka kekuatan ilahi dan mendidik mereka dengan kekuatan dan keberanian. Dengan pemberdayaan ini Tuhan mengutus mereka untuk menjadi pekerja, kolaborator, dan guru kesucian bagi semua bangsa ketika Yesus nanti telah tiada, dan menyatakan mereka sebagai pembawa ajarannya sendiri kepada semakin banyak orang. Dari poin-poin tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa dari panggilan yang pertama adalah dari Markus bab 1 ayat 1 sampai 15. Peran dasar yang penting karena memperkenalkan Yesus dengan latar belakang harapan membuat Israel akan iki to apa? dan melaporkan kepada tentang kebenaran Allah. Yang kedua adalah identitas Yesus berpartisipasi dalam zaman Mesianis yang dengan bertobat dan percaya kepada diri, dan kemudian datang setelah itu yang meminta keterlibatan langsung mereka, idenya dari Yesus. Mereka berada dalam realitas kekuatan Allah yang menyediakan. Itu bagian pertama yang saya presentasikan. Lalu bagian yang kedua Baru bagian pertama. mengenai panggilan 12 rasul. Yang pertama yang saya langsung bagikan kepada dan teman-teman adalah mengenai otoritas Yesus. Secara harafi, kalau kita lihat setelah panggilan murid yang pertama, ini nanti cukup ada jarak. Kalau tidak kita bisa sebelum nanti pada akhirnya mengundang atau memanggil ke-12 untuk dijadikannya sebagai rasul. Dan ini nanti akan saya bahas itu nanti. Nah, di sini otoritas Yesus dalam perkataan dan perbuatan di dalam terutama di dalam bab 1 ayat 20. Seminar Injil Markus Romo. Dikatakan bahwa orang-orang itu terheran-heran melihat apa yang dikatakan ataupun dilakukan oleh Yesus. Nah, dan di sini adalah hubungan antara otoritas Yesus dan penegakan eskatologi agar kekuasaan Tuhan. Nah, itu belum jelas ketika setan yang Yesus pun dapat memanggil Yesus sebagai yang kudus dari Tuhan. Kita bisa melihat di dalam bab 1 ayat 24 bagian akhir. Nah, ini poin yang kudus dari Tuhan itu nampaknya juga sangat dekat dengan kalau kita bisa melihat itu di Daniel 7. Nah, di sini Watts berpendapat bahwa potret Markus tentang Yesus sebagai prajurit Yahweh yang memberikan para tawanan dari perbedaan Tuhan. Ini aku rekam kok, Don. Ada Ada orang yang dan di hasil komunikasi ini Yesus dalam Markus muncul bukan sebagai usaha individu saja yang tepat, tetapi sebagai salah satu yang dilakukan selalu bersama para pengikutnya yang keempat tadi, murid-murid yang pertama, karena mereka tetap bersama selama kegiatannya. Nah, seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa setelah Yesus memanggil murid yang pertama di dalam Injil Markus, pada nantinya akan sampai pada Yesus yang memanggil ke-12 rasul, kita nanti akan melihat semacam bisa dikatakan itu dialog antara Yesus dengan ahli yang Taurat dan orang-orang ahli. Yang pada kita di sana kita melihat karena Yesus ibadah di Tabernakel. Nah, itu diceritakan bahwa kontroversi antara Yesus murid-muridnya dengan ahli Taurat. Dan yang kedua adalah Lewi menyukai Markus 2 ayat 13 sampai 17, di mana Lewi ini adalah seorang pemimpin dan bagi orang Farisi adalah
Ini adalah pokok permasalahannya adalah ketika Yesus itu makan bersama dengan Mary dan teman-temannya mulai dan Si sebenarnya temanya apa sih? yaitu Sebenarnya temanya apa? Sur? makan bersama dengan orang-orang berdosa. Hah? Temanya Dan sebenarnya? yang penyebab orang kita ini adalah tema kontroversinya adalah Oh, masih kerusuhan ya? dosa. Lalu hari berpuasa dalam Markus 2 ayat 18 sampai 22 adalah puasa tadi di sana dikatakan bahwa pasti mengapa para murid itu tidak berpuasa di sana Panggilan. tidak boleh Loh, kok malah semuanya? yang mempelai di tangan Lu mestinya dia fokus toh sama satu ayat toh. murid memetik dan tumpah dari laba kita bisa melihat Markus 2 ayat 23 sampai 28 dan itu menunjukkan pada hari Sabat ini sama adalah sama orang yang mengenai lalu nanti kedua dalam Markus 3 7 sampai 12 menunjukkan ringkasan itu yang juga mengatakan bersama mengatakan 12 di dalam Markus identitas Yesus mengenai menolak anak. Nah, kita masuk bagian panggilan puncak gunung. Naik ke puncak gunung. Ini adalah penggambaran Markus tentang pembukaan neraka kita yang paling neraka kita bisa melihat di dalam Keluaran 19 ayat 3 sampai 7 di mana Musa mengurusnya seperti yang saya katakan di dalam Keluaran tadi di mana dia mendapatkan wahyu Tuhan 20 tahun. Dan Yesus ini adalah memainkan peran dalam tanda itu bisa dikatakan peran Musa ketika dia naik ke gunung. Pertemuan di puncak gunung membentuk kerangka hidup dalam dunia Tuhan. Puncak gunung. Dan gunung sebagai tempat di mana kerajaan Allah akan didirikan. Kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama itu seseorang yang menikah itu banyak setting itu banyak puncak gunung. Di dalam Yesaya 56 ayat itu pun gunung itu diidentifikasikan secara itu sebagai rumah doa bagi semua. Dan tulisan-tulisan selanjutnya menegaskan kembali pandangan gunung ini sebagai tempat pengumpulan dari aksi jalan. Oh, kan? Calling of the Fishers. Calling of the Fishers. Yang ditemukan dalam kitab geologi, ya dua pandita yang saya di saya dan semua. Sekarang poin pembuatan 12. Tapi kita itu dalam 12 menceritakan pandangan luas tentang Iki mana nelayannya? bagian utama dari kemenangan katolik alam. Di sisi ini mempromosikan pemahaman para pengikutnya sebagai anggota inti Israel baru. Nah, 12 rasul ini sebagai anggota inti Israel yang baru. Nah, Israel baru apa maksudnya adalah berbagai tulisan yang ulang-ulang bukan kelompok 12 pengikut ini menyerahkan sebagai dasar sejarah atas banyak pengesahan dan tradisi pengkhianatan Yudas yang memalukannya. Kita tahu bahwa Yudas adalah nabi yang mengkhianati. Dalam kisah para rasul 1 15 sampai 26 terdapat Yudas itu tidak boleh mengkhianati dan karena itu tetap setia pada Yesus. Korelasi angka dengan suku Israel merupakan spesifik dan luas dalam tulisan-tulisan Yahudi Alkitab maupun masa Alkitab. Nah, 12 sebagai kemungkinan. Nah, di dalam Yesaya 47:13 itu penglihatan Yesaya tentang pemulihan Israel, Pak. Menggabungkan semacam gambaran dari bayi suci baru dengan batas-batas yang sebenarnya ada. Sebenarnya ya itu akan membagi tanah untuk warisan di antara 12 suku Israel dan Julius ini menyebut bahwa penunjukan 12 sebanding dengan pengumuman Yesus tentang pemenuhan waktu dan pembinaannya tentang kedatangan kerajaan Allah yang tadi kita lihat di dalam Markus bab 1 ayat 5.
dan di sini menjadi pengikut Yesus seperti yang akan kita lihat nanti akan melebar luas, terutama di dalam Markus bab 3 ayat 35. Di sana dikatakan bahwa menyelaraskan dan ikatan semacam kekeluargaan, di mana kriterianya adalah melakukan kebenaran. Sementara di Markus 4 ayat 10 nanti sebagai menunjuk bagi orang dalam kelompok keluarga ini yang akan menjadi masyarakat atau orang-orang yang menjadikan dan bagi Markus penuh kecerdasan mengenai menjadi dan 12 berfungsi sebagai titik awal keberangkatan untuk kegiatan misi komunikasinya bersama dengan Yesus dan bahkan dari mengikuti Yesus sendiri. Lalu tujuan 12 yang ini diutus dan selalu berada bersamanya menjadi kolaborator Allah, menjadi kolaborator Yesus pada pasal itu selalu dalam Yesus itu selalu ada dari diri. Lalu mereka akan memberitakan hal yang sama seperti Yesus yang menyatakan yang hidup Allah. Nanti setelah Yesus bangkit dan maka Yesus untuk memberitakan dan kontinuitas yang lebih dalam antara otoritas Yesus dan otoritas mereka di dalam Markus bab 3 ayat 15 ini. Tidak murid-murid diberikan di awal ini yang saya bagian saya adalah otoritas untuk mengusir setan. Murid-murid ini diberikan otoritas di menjelaskan kita. Lalu masih tujuan 12 yang itu orang kamu mengatakan bahwa tujuan penuntut Yesus di dalam Markus pertama untuk menyelaraskan diri mereka dengan tradisi, tapi untuk mempersiapkan pelayanan bagi pemerintahan yang meningkat. Dan perjumpaan di puncak gunung ini menetapkan ikatan yang kuat antara kristologi Markus dan potret pemuritan. Dan kesimpulannya adalah dari panggilan ke-12 Rasul, Yesus dengan sengaja memanggil murid-muridnya yang puncak gunung dan secara resmi menetapkan misi mereka sendiri dalam hubungan, lalu dengannya membuat cara yang sempurna masuk akal dan menjawab pentingnya peran yang mereka lakukan. Dan dalam banyak hal pada topik itu jelas menegaskan kepada inisiatif Yesus dalam hubungan dengan murid-murid. Loh, mana nelayannya? Terima kasih dan Terima kasih atas semua. Terdengar ya suara saya? Oke, baik. Terdengar, Romo? Silakan teman-teman. Oke, baik. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan, pendalaman, diskusi, mungkin 1-2 orang, karena waktu kita sudah terbatas, sudah jam 12. Pas 2 jam lokasinya. Apakah ada yang ingin bertanya berdiskusi langsung dengan pemateri kita? Atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Tidak ada. Terima kasih atas semua. Bagus, baik sekali. Mengenai presentasinya. Memang betul. Tadi ada beberapa kata kunci tadi. Melihat, memanggil, meninggalkan, mengikuti. Beberapa kata kerja. Jadi memang kalau ingin dilihat garis merahnya tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tata Suroso dan Tata Sumuna, itu lagi-lagi betul. Jadi di sini betul-betul Yesus dan juga para murid ini benar-benar melakukan misi Allah di dunia. Dan mereka selalu bersama-sama. Jadi ada kata kunci bersama dia. Jadi kata kunci ini juga menjadi penting dalam pembacaan Susan Watts mengenai Injil Markus, mengenai kristologinya dan juga kemudiannya. Dan apokaliptik juga penting di sini karena sahabat melihat bahwa ini ada kaitannya dengan Daniel, dengan Yesaya, di mana ada kata-kata tentang datang setelah aku, itu seperti kata-kata apokaliptik perang dalam literatur apokaliptik, perang melawan kejahatan yang baik melawan jahat, kekuatan terang melawan kekuatan gelap dan sebagainya. Itu juga muncul di sana. Yang kudus dari Tuhan itu juga ada istilah-istilah apokaliptik yang muncul dalam Injil Markus bahkan di awal-awal Injil. Jadi misalnya itu ingin menggarisbawahi kok bisa Injil Markus dikaitkan dengan apokaliptik, karena dalam studinya, dalam risetnya ternyata ada beberapa istilah yang sangat khas apokaliptik yang masuk dalam Injil Markus bahkan di awal-awal. Nah, ini menarik. Dan juga tadi mengenai kemurikan,
itu juga melihat Yunani, pola kemuritan dalam tradisi literatur Yunani dan Romawi, di mana seorang rabi tadi yang diterangkan oleh Platus Sumunar itu, murid itu pertama-tama ikut gurunya melihat dalam tanda kutip kehebatannya, kemuliaannya itu ketika mereka mulai ikut berjalan, bukan di awal, bukan mereka pertama-tama kagum, wah hebat sekali guru ini, lalu mereka ikut. Tapi yang menarik adalah di sini seperti yang ditulis oleh Markus, melihat dulu, dipanggil, ikut, baru setelah itu mereka melihat sejauh mana kehebatan guru ini, hebatnya itu seperti apa. Jadi itu memang ada berbagai macam pengaruh literer dari berbagai macam tradisi, termasuk juga tadi apokaliptik, lalu juga ini komunitas Yunani dan Romawi. Dan juga pastinya ini ditulis oleh seorang yang tahu persis tentang tradisi Yahudi. Jadi lihat teman-teman, ini begitu banyak pengaruh tradisi yang mengikuti penulisan Injil Markus. Mungkin Injil lainnya juga, tapi dalam penelitian Susanna dia melihat begitu banyak pengaruhnya. Dan ini menarik juga untuk menginterpretasikan Injil Markus untuk depannya. Jadi ada tradisi Yahudi pasti itu kuat, apokaliptiknya juga, lalu juga dengan Yunani Romawinya. Dan ini dijadikan satu, lalu melihat kristologinya. Menarik juga dari Susanna bahwa bukan pertama-tama identitas yang ditekankan, tapi misi. ini agak sedikit berubah paradigma. Dan kali ketika kita berbicara mengenai kristologi, yang muncul pertama adalah kata kunci identitas. Memang betul itu memang. Ketika berbicara kristologi kita berbicara mengenai identitas. Bahkan kita akan nanti berbicara mengenai gelar-gelar Yesus di sana. Tapi yang menarik bagi Susanna ini adalah ketika berbicara mengenai kristologi, itu tidak berhenti pada identitas, tapi berlanjut pada tindakan, pada misi. Dan ini yang ingin disampaikan oleh Injil Markus. Jadi saya hanya ingin merangkum saja. Jadi kristologi di sini dalam Injil Markus pada akhirnya membawa kita pada panggilan eklesiologi, maksudnya bertindak sesuatu pastoral dalam tanda kutip ya, melakukan misi Yesus menjadi kolaborator. Dan di sini tentunya kata kuncinya adalah ketika menjadi seorang kolaborator, menjadi seorang murid, Susanna memakai istilah mimetic understanding. Tidak hanya dari intelektual tahu begitu saja ya, mengerti, paham, tapi bahkan meniru, meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Ini seperti ya betul tadi seorang guru atau seorang murid, relasi guru dan murid itu seperti seorang guru yang berkontemplasi gitu ya, kalau bahasa religius kita spiritualitas itu berkontemplasi, memandang Yesus, lalu tidak hanya memandang, lalu melakukan apa yang kita pandang, apa yang kita lihat. Itu dari saya. Jadi pertemuan awal ini penting. Mengapa? Karena juga memberikan bingkai, memberikan frame atau istilahnya apa? Memberikan kacamata lensa untuk pertemuan-pertemuan kita selanjutnya dalam memandang Injil Markus. Begitu juga nanti ketika teman-teman menulis paper untuk UAS, itu kan juga ada kaitannya dengan kemuritan tentunya dan juga kristologi. Tolong juga dilihat dari perspektif ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Frater Suroso dan juga Frater Sumunar. Ini penting untuk melihat menginterpretasikan teks Markus dari sudut pandang ini. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan pandangan ahli-ahli yang lain ketika memandang Injil Markus. Kalau melihat murid itu, kadang murid itu bodoh, tidak paham, tidak mengerti. Tapi Susan Watts agak sedikit positif dalam memandang para murid. Kegagalannya itu tadi yang disampaikan Frater Sumunar, ketika dengan angin ribut itu atau awal Frater Suroso tadi saya lupa, itu menarik, itu memang betul, itu juga yang ditulis oleh Susan Watts. Kegagalannya pertama-tama bukan karena takut, tapi kegagalan untuk menerima otoritas. Ketika kita diberikan kepercayaan, kadang-kadang kita gagal untuk bagaimana kita bisa menggunakan otoritas ini dengan baik. Ketika Anda dipilih menjadi seorang leader misalkan, seorang pemimpin, nggak tahu, komunitas dan sebagainya, kita kan sudah diberi kepercayaan. Nah, kepercayaan itu, kegagalan di sini itu buat Susan Watts itu bukan karena dia takut, tapi dia nggak paham, dia sudah punya otoritas, sudah punya kuasa. Nanti itu tampak di Markus bab 4 dan bab 6, itu ketika
mereka memanggil, ya ini, Markus bab 3, maaf, bab 3 ayat 15 tentang kuasa dikatakan di situ, dan diberinya kuasa. Nanti bab 6 lagi diulangi 2 kali. Ia memberi mereka kuasa, bab 6 ayat 7. Bab 3 dan bab 6. Ini lagi-lagi Yesus memberikan kuasa bahkan 2 kali dalam ketika memanggil para murid. Jadi berkaitan dengan otoritas, bukan pertama-tama untuk melakukan sesuatu, tapi ini otoritas bersama dengan Dia, bersama dengan Yesus. Ini hanya catatan penting yang saya lihat tadi. Jadi ada beberapa kata kunci, misi gitu ya, kristologi, kemuritan, misi, apokaliptik, tapi dalam rangka apokaliptik Yahudi, lalu juga mimetik atau meniru, meneladan, dan juga memandang bahwa Injil Markus ini ada 2 bagian, tapi 2 bagian yang menyatu, holistik, tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang pertama ini tidak hanya sekedar catatan kaki atau hanya sekedar sampingan belakang, tapi bagian pertama ini itu juga penting untuk melihat secara keseluruhan kisah di bagian yang kedua. Jadi kebesaran Yesus di bagian pertama, kemuliaan dengan berbagai macam mukjizat, penyembuhan dan sebagainya, itu juga menjadi bagian penting nanti untuk memandang bagian kedua dalam Injil Markus, penderitaannya. Nanti dibantu dengan Yesaya, terutama ketika melihat apokaliptik Yesaya, di mana hamba yang menderita. Itu juga ini ditekankan dalam pandangan Susan Watts. Itu saja dari saya. Jadi memang seminar ini, ya harapan saya itu hanya untuk melihat, membantu teman-teman semua bahwa ada cara pandang lain ketika melihat kristologi dan kemuritan dalam Injil Markus. Yang selama ini sudah dipandang, banyak ahli itu mayoritas seperti ini loh. Tapi ternyata Susan Watts mengatakan ini loh, ada cara sudut pandang lain yang ingin disampaikan oleh Susan Watts. Dan ini menurut saya menarik, dan ini ya harapan saya kita punya pandangan baru, terbuka dengan pandangan-pandangan baru, khususnya dalam memandang Injil Markus dalam tema kristologi dan kemuritan. Itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Minggu depan ada kelas lagi. Saya rasa ada ya teman-teman. Saya buka silabus ya. Itu Kani, betul ya Kani? Iya, Bu. Ya. Itu 2 Oktober. Lalu juga Tiro mengenai kristologi, Shepherd dan the Holy One of God. Jadi tentang sebagai seorang gembala dan yang kudus dari Tuhan. Jadi 2 ya. Bentar. Itu 2. Oh, 3 ternyata. Jadi Kani, Yosa, dan Tiro. Betul ya, Yosa ya? Ya, Oke, Yosa agak banyak ini ya, tapi apakah banyak halamannya? Kayaknya enggak juga ini. Ada 3 poin kalau nggak salah Yosa. Kani ada 2. Kani mengenai kehadiran dan juga transformasi. Yosa mengenai praktis tindakan. Dan juga tentang nama Yesus itu kalau tidak salah. Lalu Tiro melanjutkan nama itu tadi setelah Yosa. Nanti tanggal 2 Oktober saya minta maaf kalau agak panjang, agak lama, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, jadi siap-siap ya. Kalau kuota berarti siapkan kuota juga agak banyak minggu depan karena banyak yang akan presentasi. Silakan nanti di-share, Dr. Sumunar bisa mengirim ke saya atau di-share di chat biar teman-teman bisa mendownload. Apakah papernya juga sudah jadi, Dr. Atau hanya PowerPoint saja? Oke, PowerPoint-nya saja dulu di-share, nanti juga papernya bisa menyusul. Itu saja dari saya. Oke, silakan di-download, teman-teman. Saya juga ingin download, bentar. Oke, terima kasih, Flutter. Oke, saya download. Sumunar, Flutter Sumunar. Oke. Mana ini tadi ya? Oh, salah. Bentar. Bentar, mana seminar. Oke, baik. Oke, terima kasih, Flutter. Sudah semua sudah mendownload? Kalau sudah, akan saya tutup kelas ini dan Flutter Sumunar silakan menutup. Terima kasih atas presentasinya, Suroso dan Sumunar. Silakan Flutter menutup kelas kita dengan doa.
Marilah Romo dan teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, bersyukur padamu atas segala pendampinganmu, terutama di dalam pembelajaran online pada siang hari ini. Semoga apa yang kami pelajari sungguh berguna bagi kehidupan dan panggilan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Dalam Bapa nama dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai ketemu Amin. minggu depan teman-teman, hari Jumat sama. Jadi agak panjang mungkin